Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 1A. Salam jumpa kembali pada hari ini bersama Ibu Sida Butar. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi juga buat orang tua kami. Semoga semuanya tetap keadaan sehat dan semangat mendampingi anak-anak kita yang sedang belajar di rumah. Mari anak-anak ibu guru kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita Viola. Teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu hingga sekarang. Kami dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus yang baik. Kami mau belajar, sertailah kami dan guru kami supaya dapat belajar dengan baik, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti dalam permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat anak ibu guru Viola atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Viola, kamu anak yang pintar, baik, dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku. Mari anak-anak ibu guru, kita ikuti video pembelajaran ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Anak-anak yang hebat, menjaga bagian-bagian tubuh pelajaran kita hari ini ya. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Mari kita amati gambar berikut ya nak. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, anak-anak perhatikan ya, ada bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain dan ada bagian tubuh kita yang boleh disentuh orang lain. Nah, ini harus benar-benar kita tahu. Anak-anak, ajak temanmu mengamati gambar bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Mengapa? Nah, ini harus kita tahu ya nak, mengapa ada seperti itu? Nah, ternyata dalam bagian tubuh kita itu ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain dan ada yang boleh disentuh orang lain. Nah, perhatikan gambar ini ya. Seperti yang disilang itu, tanda merah itu, itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya mulut kita tidak boleh disentuh orang lain ya. Dada dan juga alat kelamin kita untuk perempuan ya. Juga untuk laki-laki, mulut dan alat kelamin kita. Nah, itu karena itu adalah zona pribadi, bagian pribadi kita. Nah, sekarang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dalam bagian belakang ya, seperti pantat, itu tidak boleh disentuh orang lain. Kalau ada yang menyentuh, katakan jangan, tidak boleh. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan gambar ini anak. Ada gambar yang tidak boleh disentuh, ada bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh orang tua dan katakan tidak boleh. Nah, seperti ini ya. Seperti yang disilang merah itu, ada yang tidak boleh dan ada juga bisa disentuh ketika dimandikan orang tua. Misalnya ya, ketika kamu masih kecil. Sekarang udah bisa mandi sendiri, ya karena, nah orang tua yang bisa menyentuh badanmu, misalnya bagian belakang, pantat, ketika memandikan.
Nah, misalnya kalau kamu diperiksa oleh dokter ketika sakit, kamu harus didampingi oleh orang tua, ya nak ya. Tidak boleh bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu katakan tidak boleh, gitu ya. Nah, misalnya mulut, dada, dan alat kelamin itu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh bagian depan. Nah, itu zona pribadi, bagian tubuhmu secara pribadimu. Kemudian pantat, tidak boleh ya. Ini hal yang sangat penting kita ketahui ya nak. Apalagi masa-masa sekarang ini. Kita harus banyak hati-hati. Kalau ada yang mau megang, katakan jangan atau lapor kepada guru atau kepada orang tua. Kita harus banyak hati-hati zaman sekarang ini anak. Jadi kalau mau berobat ke dokter harus didampingi oleh orang tua ya nak. Nah begitu, karena itu adalah sangat berbahaya kalau ada yang menyentuh ya. Nah perhatikan gambar berikut ini anak. Bagian yang dilingkari merah itulah tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Perhatikan lingkaran berwarna merah itu ya nak. Itulah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik ya. Lagi zaman sekarang ini anak. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak atau laporkan kepada guru atau orang tua ya. Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik ya nak. Kita harus benar-benar menjaga tubuh kita dengan baik. Beni maju ke depan kelas. Beni menceritakan pengalamannya. Cerita tentang bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Cerita tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, Beni menceritakan ya. Kalau ini dalam proses pembelajaran di kelas atau tatap muka. Nah, anak-anak harus tahu itu ya nak. Harus benar-benar menjaga. Nah, berikut cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar berikut ini. Lihat gambar pertama ya nak. Dan gambar yang kedua. Perhatikan anak-anak kalau membuka buku itu cara memegang dan membalik halaman buku. Nah, kalau kita membalik atau memegang buku harus dengan perlahan-lahan ya nak. Tidak boleh sembrono atau kasak kusuk. Nah, jadi gambar pertama ini menunjukkan cara memegang buku yang benar dan membalik buku itu secara perlahan. Beda dengan gambar yang kedua. Nah, memegang buku dengan sembarangan. Berikut gambar cara cahaya saat membaca. Perhatikan gambar pertama. Ya, cahaya saat membaca. Membacalah dengan baik saat di rumahmu. Nah ini gambar pertama itu membaca buku dengan cahaya yang cukup atau yang sangat jelas penerangannya ya. Beda dengan gambar yang kedua. Cahaya kurang ya, sehingga sulit untuk membaca. Cahaya atau penerangan atau lampu tidak mencukupi. Nah sedangkan gambar pertama cahaya sangat terang sehingga semua buku, semua tulisan tampak jelas. Nah berikut gerakkan anggota tubuh bersama teman. Gerakkan tubuh secara bebas. Mari kita menari, ikuti irama dengan hitungan. Nah, kita bergembira, tubuh kita banyak manfaatnya. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan bagian tubuh kita yang sehat dan kuat.
Ya nak ya, kita harus bersyukur. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu terangkan tadi, anak-anak Ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya. Tetap Ibu ingatkan supaya anak-anak Ibu guru selalu rajin mengulang pelajaran di rumah, supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.